Baik, kita mulai perkuliahannya. Untuk apa namanya konsep PLC di CSKADA ini yang harus kita pelajari ada beberapa ada beberapa materi. Di sini ada konsep kontrol, di sini ada PLC, fungsi PLC, tipe PLC, kemudian ada teknik wiring. Karena kita online, jadi kita nggak bisa praktikum wiring. Terus ada instruksi pemrograman dan dasar aplikasinya. Kemudian instruksi pemrograman menengah dan aplikasinya di sini ada LD, out, N, or not N. Kemudian aturan standar instalasi wiring PLC proyek aplikasi PLC. Oke. Untuk praktikumnya ada percobaan kontrol on-off sederhana. Kemudian ada percobaan kontrol menggunakan modul analog. Kemudian ada percobaan koneksi PLC ke HMI atau PC. Oke, di mata kuliah kali ini saya akan langsung ke HMI aja, Human Machine Interface-nya. Jadi untuk dasar-dasarnya bisa kalian pelajari sendiri di buku maupun di buku yang telah saya share di Spada. Untuk konsep yang sekarang kita akan langsung mempelajari langsung ke HMI-nya, di mana HMI itu adalah Human Machine Interface. Oke, di sini saya menggunakan program Embarcadero RX 10.3.3 Rio. Oke, ini tampilannya. Pemrogramannya kita akan pakai ini. Kita akan membuat suatu human machine interface di mana program ini dapat menampilkan atau membuat suatu sistem kendali dari komputer ke perangkat keras. Jadi misalkan kita mau menyalakan lampu, kita bisa menggunakan sistem komputer, atau kita mau running mesin maupun sistem kendali lainnya menggunakan sistem komputer. Baik, untuk pertama kita klik file, kemudian new, di sini ada Windows Special Application Delphi. Baik, tampilannya seperti ini. Oke, di sini untuk pengenalan pertama kita akan belajar tentang interface-nya dahulu, di mana interface yang saya maksud adalah pemrograman matematikanya dahulu secara dasar. Lihat komponen palet pada layar sisi kanan bawah. Di sini ada komponen bernama standar. Saya memasukkan satu fungsi button. Saya memasukkan 3 fungsi button. Oke. Kemudian di sini saya memasukkan edit 1, edit 2, dan edit 3. Oke, jadi ada edit 1, edit 2, edit 3. Untuk edit 1, ini saya coba tambahkan label dahulu. Ini saya, add label, saya nambahkan beberapa label. Oke, untuk merubah nama dari label ini, kita bisa lihat objek inspektor sebelah kiri bawah. Itu kita lihat caption. Di sini ada tulisan label. Nanti kita ganti di sini. Oke. Untuk captionnya saya ganti dengan nilai 1. Saya ganti nilai A. Untuk labelnya, label 2 saya ganti dengan nilai B. Dan label 3 saya ganti dengan hasil. Baik, untuk edit 1, edit 2, dan edit 3, kita coba blok dulu. Kemudian di bagian objek inspektor sebelah kiri bawah,
kita klik teks, kemudian kita ketikkan 0, huruf 0, angka 0 maksud saya. Oke. Kemudian pada button 1 saya beri apa namanya? Saya ubah captionnya lagi. Saya tulis A ditambah B. A plus B. Kemudian untuk button 2 ini sama, A dikurangi B. Dan button 3 ini A dikalikan B. Terus saya tambahkan beberapa button lagi. Ini A dikalikan dibagi B. Oke, seperti ini. Jadi A ditambah B, A dikurangi B, A dikalikan B, A dibagi B. Nanti akan kita gunakan hasilnya untuk apa namanya? Untuk menjumlahkan nilai yang ada di edit, yang ada di form hasil. Baik, kita klik 2 kali pada button pertama, klik 2 kali. Oke. Kemudian ini namanya unit. Unit ini adalah tempat kita melakukan fungsi programming. Kita tambahkan ketikkan program var atau variabel, kemudian kita tuliskan A, B, C, titik 2, real. Real ini adalah bilangan nyata. Jadi dia bisa termasuk bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Baik untuk fungsi begin sendiri, di mana A titik 2 sama dengan string to float. Apa maksud dari string to float? Ini adalah konversi dari kata menjadi bilangan pecahan. String to float kita ambil dari edit 1.text. Oke, kemudian untuk B titik 2 sama dengan string to float edit 2.text. Oke. Kemudian karena button 1 kita gunakan sebagai maka C titik 2 sama dengan A ditambah balik bal, mic mobile. Oke. Jadi untuk C ini fungsi karena pada button 1 adalah fungsi penambahan, maka C A ditambah B. Oke, kemudian untuk menampilkan hasil di edit 3, kita tulis edit 3.text titik 2 sama dengan kita balik fungsinya. Karena dari bilangan pecahan jadi float to string C. Kita masukkan di sini. Oke. Berikutnya akan kita coba dulu. Oke, tidak ada error. Oke, nilai oke, saya masukkan nilai A sebesar 10 dan nilai B dengan nilai 5. Ketika saya klik ini, nilainya jadi 15. Oke, seperti itu hasilnya. Oke, kenapa di button lainnya yang A min B, A kali B, A per B tidak berfungsi? Karena programnya belum dimasukkan. Maka dari itu kita akan memasukkan nilai programnya lagi. Kita close dulu projectnya. Oke, untuk menampilkan form tadi kita klik view, kemudian form, kita klik form 1. Oke, kita klik yang A min B, kemudian kita keluar lagi A kali B, kita klik juga, terus kemudian yang A kali C, A per B kita klik juga. Baik. Setelah form dari button ini tampil, kita copy aja program yang dari button 1, Ctrl C, kita hapus ini dulu, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita copy lagi di sini, kita paste di sini. Oke,
Di sini fungsinya kalau yang pertama kan A ditambah B, berikutnya A dikurangi B, kemudian berikutnya A dikalikan B, yang bawahnya A dibagi B. Fungsinya seperti ini. Oke, saya coba running, tidak ada error. Ketika nilai A saya beri nilai 10 dan B bernilai 5, maka ketika A ditambah B nilainya 15. Ketika A dikurangi B nilainya 5. Ketika A dikalikan B nilainya 50, ketika A dibagi B nilainya 2. Seperti itu. Oke. Kemudian ada beberapa fungsi lagi yang kiranya bisa kita gunakan pada suatu sistem pemrograman adalah nilai random. Saya bikin folder dulu, saya save dulu. Oke. Kita klik view lagi, kita klik form, kemudian form 1. Oke, baik. Kita akan menampilkan suatu nilai belum. Kita akan menggunakan fungsi timer, di mana fungsi timer itu digunakan untuk mengenerate nilai secara otomatis. Oke, di sini pada palet sebelah kanan bawah ini ada sub palet yang bernama sistem. Di sini ada timer, kita gunakan satu bentuk timer. Oke, di sini. Kemudian saya akan menggunakan komponen standar lagi, di mana komponen standar ini saya menggunakan label. Di sini ada label 4. Oke, ini akan saya gunakan sebagai sistem counting atau sistem penghitungan. Oke. Untuk label, misalkan kita gunakan nilai 0 dahulu, seperti ini. Dan timer 1 ini kita gunakan untuk counting up atau menghitung ke atas. Kita klik 2 kali pada timer. Oke, kita masukkan variabel lagi, var sama dengan misalkan timer titik 2 integer. Seperti ini. Integer ini jadi bilangan bulat, dia tidak bisa mengenerate bilangan pecahan. Kemudian pada bagian begin kita tuliskan timer titik 2 sama dengan string to integer. String to integer label 4 dot caption. Seperti ini. Kemudian di bawahnya timer titik 2 sama dengan timer plus 1. Oke. Kemudian pada label lagi, label 4 dot caption titik 2 sama dengan integer to string. Kita tulis integer to string timer. Oke. Kita running. Ketika timernya berjalan, dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke. Kita break sebentar.
Oke, jadi fungsi timernya seperti ini. Jadi timernya akan bergerak terus. Ini timingnya tiap 1 detik. Oke, berikutnya bagaimana caranya mengubah fungsi timer ini biar dia lebih cepat. Di sini di objek inspektor ini ada tulisannya interval. Ini kita ganti, misalkan kita ganti jadi 100 milisecond seperti ini. Oke ya, kita coba jalankan dulu. Kemudian timernya akan berjalan lebih cepat. Seperti ini. Oke. Oke, berikutnya bagaimana cara fungsi timer ini juga kita gunakan sebagai untuk mengenerate nilai yang nilai random atau nilai yang tidak beraturan. Oke, di sini saya menambahkan komponen label, satu komponen label. Di sini ada label 5. Oke, kita klik 2 kali pada fungsi timer. Kita hanya butuh menulis ini. Label 5 dot caption titik 2 sama dengan random dengan nilai maksimal 100 misalkan seperti ini. Oke, titik koma. Kemudian kita generate. Bagaimana fungsinya? Oh, ternyata error. Kenapa? Oke, kita coba cek. Di sini ada fungsi incompatible string and integer. Oh, berarti dia harus dikonversikan dulu dari integer menjadi string. Oke, kita tambahkan integer to string. Kita beri kurung lagi, kemudian akan kita running. Apakah tidak ada error? Oke, nggak ada error. Nah, kita coba lihat, kalau yang di atas, ini kan fungsinya kan naik terus, tapi yang di bawah dia nilainya berubah-ubah. Itu adalah fungsi random dari timer. Oke, berikutnya bagaimana caranya kita membuat nilai ini yang ada nilai random ini tampil di grafik. Itu fungsinya seperti ini. Kita close dulu, kemudian kita klik view form. Baik. Coba cek di bagian komponen palet di bagian sebelah kanan bawah. Di sini ada yang namanya chart atau tabel. Kita lihat dulu T-chart. T-chart. Bentar, tulisannya kecil sekali. Chart. Kok? Binding. Oh, chart. Bentar, kok gak ada chart ya di sini ya? Data control, data client, data server, standar sistem. Oke, sensor Vista DAC. Kita cari dulu chartnya, kok nggak ada. Oh gini, ada T-chart ini. Oke, kita T-chart standar. Nah, di sini ada tulisannya T-chart. Kita klikkan di sini. Oke. Ini adalah komponen chart. Terus bagaimana caranya agar ada grafiknya? Kita klik 2 kali dulu. Kemudian di sini ada add. Nah, oke, di sini ada beberapa chart yang bisa dipilih, mulai line bar, horizontal bar, area, point, pie, fast line, horizontal line. Kita gunakan line aja biar simple. Kita klik OK, kemudian kita close. Baik, ini tampilannya seperti ini. Oke, bagaimana cara menampilkan nilai itu di grafik? Cara seperti ini. Kita klik 2 kali pada timer, kemudian kita tulis chart 1 dot series. Oke. Chart 1 dot series.
Oke, dot series. Karena chart itu dimulai dari nilai 0 dulu, maka chart itu kita tulis 0. Kalau chartnya ada 2 berarti 0 sama 1. Jadi seperti itu. Oke. Chart 1 dot series 0. Oke, kita klik dot add seperti ini, dot add. Nah, di sini ada keterangan bahwa nilainya yang pertama adalah constant value, di mana nilainya adalah double. Oke, seperti itu. Kemudian dia ada integer dan lain-lain. Oke, kita tulis. Ini nilai yang akan kita tuliskan. Kita gunakan fungsi var lagi, misalkan x titik 2 sama titik 2 integer di sini. Kemudian kita ketik di sini x titik 2 sama dengan ini random. Oke, random nilai dengan nilai maksimal 1000 misalkan. Titik koma. Oke, di sini kita tulis chart 1.series 0.add a, petik 2 seperti ini, koma misalkan ini nilainya, nilai apa namanya warna maksudnya. Kita tulis 255. Oke. Titik koma. Oke, kemudian kita coba running, apakah error? Oke, ternyata error. Kenapa? Karena A di sini bukan itu. Jadi kita gunakan X. Oke, kita coba dulu. Oke. Nilainya seperti ini. Oke, jadi tampilannya di chart jadi seperti ini. Oke, jadi chartnya ini bisa digunakan sebagai tampilan seperti ini. Oke, kuliahnya gini aja. Ini kan sudah sampai ke komponen chart. Tugas Anda adalah menampilkan gelombang sinus pada chart. Tugasnya itu aja. Jadi harus dari persamaan matematika tadi, kalian harus menemukan bagaimana cara mengenerate gelombang sinus pada chart yang seperti yang saya contohkan tadi. Kalau di sini kan kita pakai Ngapunten Mas, mikir dereng nyala. Oke. Jadi karena ini kan sudah tampil chartnya, sudah saya contohkan bagaimana cara membuat suatu chart atau grafik. Tugas Anda adalah membuat ini apa namanya tampilan di grafik ini tapi gelombang sinus. Gelombang sinus itu ada gelombang seperti ini. Nah, tugas Anda adalah membuat gelombang sinus, tampilan gelombang sinus seperti ini pada komponen chart. Oke, kuliahnya cukup segitu aja. Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.